dan kepemimpinan prestasinya. Baik, langsung saja. Kami beranggotakan kelompok 5 orang. Ada saya, Kaki Bulele, ada Listariana, ada Kak PB, ada Dian Cayani, dan yang terakhir adalah Suwadi Biaya. Oke, baik, langsung saja. Slide yang pertama dijelaskan oleh KPB. Sudah? Terima kasih Bupati. Sama-sama. Oke, kami kelompok 1 membahas tentang kepemimpinan Yosua. Lebih baik kita mengenal terlebih dahulu siapa Yosua yang dengan ceritanya kita baca ceritanya di Alkitab. Yosua ini memiliki arti nama dari kata Yosua adalah Tuhan menyelamatkan dan Tuhan juru selamat. Kemudian untuk pekerjaan dari Yosua ini adalah seorang tentara dan pemimpin nasional. Bisa kita lihat di dalam Bilangan 34 ayat 9. Nah, untuk umur Yosua ini, di dalam Alkitab dikatakan bahwa sampai 110 tahun dalam Yosua 24 ayat 9. Dan fakta terpenting untuk tokoh Yosua ini adalah Yosua adalah pengganti Musa untuk memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Ada di dalam Yosua 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Baik, Yosua berasal dari suku Efraim, keturunan Yusuf, yaitu cucu dari Elisama dan anak dari Nuh. Nama Yosua ini tadi berarti Yahweh adalah keselamatan. Dan nama ini memiliki berbagai bentuk dalam Alkitab, yaitu Hosea, Yehosua, Hosea, dan Yesus. Nah, nama Yesus merupakan bentuk dalam bahasa Yunani untuk nama ini. Yosua lahir di Mesir pada masa perbudakan. Sebagai laki-laki Israel, ia bersama-sama saudaranya diperbudak oleh bangsa Mesir. Ia ikut melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh para mandor di Mesir. Nah, meskipun berat kehidupan yang dijalani oleh Yosua muda, namun ia tetap memiliki pengharapan akan pembebasan seperti yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Keyakinannya akan pengharapan pembebasan ini membuat Yosua bertumbuh dalam iman. Oke, sebelum kita masuk ke situ ada penjelasan tambahan. Yosua ini memimpin beberapa pertempuran penting melawan berbagai suku Kanaan seperti Yeriko, Ai, Hazor, dan lainnya yang mengakibatkan kekalahan musuh-musuh ini dan pendirian pemerintahan Israel atas tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah menaklukkan negeri itu, Yosua membaginya di antara kedua belah suku Israel sesuai dengan petunjuk Tuhan. Selain menjadi seorang prajurit yang terampil, Yosua juga melayani sebagai seorang imam, melakukan tugas-tugas keagamaan atas nama bangsa, dan di dalam kitab Yosua merinci banyak pencapaiannya dan memberikan wawasan tentang karakter dan perjalanan spiritual. Dan dalam tradisi Kristen, Yosua dipandang sebagai contoh pelayanan yang setia dan pengabdian kepada Tuhan. Ini saya boleh minum air di sini nggak? Boleh.
dari tokoh Yosua ini ada sekitar 5 prinsip yang kami temukan. Yang pertama adalah pemimpin yang jago. Pemimpin yang jago ini dikisahkan pada saat keluaran Yosua masih muda di dalam Keluaran 33 ayat 11. Nah, Musa itu memilih dia menjadi pembantunya pribadi dan memberinya perintah membentuk pasukan terdiri dari suku-suku Israel yang belum terorganisir untuk memukul mundur tentara Amalek yang datang menyerang. Nah, sebagai wakil suku Efraim dalam tim penyelidikan Kanaan yang berangkat dari Kadesh. Nah, Yosua ini mendukung anjuran Kaleb untuk maju memasuki Kanaan. Nah, Kaleb ini tuh Kaleb yang tertua dan menjadi pemimpin. Nah, kadang-kadang disebut sendirian dalam buku pendidikan. Oke, untuk kedua adalah pemimpin yang opsil. Kemudian selanjutnya adalah pemimpin yang setia dan pemimpin yang unggul. Pemimpin yang unggul ini Yosua bin Yosedek, imam besar pada masa pemulihan tahun 537 sebelum Masehi. Nah, pada zamannya dibangun kembali Mesbah dan Bait Suci di Tabisha. Jadi laju pemulihan itu dihalangi oleh perlawanan. Dan beruntungnya pada tahun 520 sebelum Masehi hatinya ditemukan oleh nubuat Hagai dan Zakaria yang juga mencakup pembenaran oleh kasih karunia Allah yang nyata di dalam Zakaria pasal 3. Dalam nubuat Yosua disebut tunas di dalam Zakaria 6 ayat 12. Oke, yang terakhir pemimpin yang agung. Pemimpin yang agung ini Yosua adalah anak Nuh dan tipe Kristus ketika ia memimpin umat Allah memasuki tanah perjanjian. Karena itu ia adalah pemimpin suku-suku penyerbu ketika mereka masuk tanah Kanaan yang diutus oleh Allah sendiri. Jadi secara simpel kita pahami, pemimpin yang jago, kita lihat bahwa Yosua ini pemimpin yang benar-benar siap untuk memimpin, yang jago untuk mengatur strategi. Kemudian pemimpinnya opsil, kalau nggak salah arti opsil itu seperti ya pemimpin opsil, pemimpin dari suatu pasukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang setia. Kita lihat bahwa Yosua ini setia, tetap menjadi pemimpin untuk bangsa Israel sampai bangsa Israel itu tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yang keempat, pemimpin yang unggul. Kita lihat bahwa Yosua ini memang pemimpin yang unggul, yang bisa dikatakan lebih baik dari Musa karena dia menjadi pengganti dari Musa atau pelanjut tugas Tuhan untuk mengantarkan bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan saya adalah pemimpin yang agung. Kita lihat bahwa Yosua ini tokoh yang agung, yang tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berjalan sama Tuhan. Untuk itu di dalam Alkitab pun kita baca bahwa Yosua ini memang pemimpin yang agung, yang memang dihargai oleh bangsa Israel karena dia adalah tokoh yang menolong bangsa Israel benar-benar sampai ke tanah perjanjian tersebut. Next slide. Oke, langsung aja diganti dulu kan. Warna tulisan di bawahnya jangan kelihatan. Selanjutnya yang akan menjelaskannya di mana kelemahan dan kelebihan Yosua ini. Yang pertama adalah iman Yosua tidak sempurna. Faktanya Yosua mengutus mata-mata ke Yeriko meskipun Allah telah memastikan kemenangan mereka. Ada pula pengabaian terhadap kondisi. Nah, jadi Yosua ini ternyata tidak sempurna karena dia itu tidak percaya akan Allah. Karena bukannya tidak percaya, karena dia mengutus Yeriko meskipun Allah telah memastikan bahwa dia itu benar kemenangannya, tetapi
si Yosua ini masih ada yang tidak percaya akan Tuhan. Selanjutnya kelebihan. Kelebihannya. Kondisi. Iya, nama tempatnya. Udah dibaca ada di Alkitab. Baik. Tapi kenapa dia nama tempat itu ya, bukan I. Bukan AI ya guys. Ada kok. Pada zaman itu belum ada AI ya guys. Oke, selanjutnya adalah kelebihannya. Di mana Yosua ini merupakan seorang pemimpin yang mumpuni bangsa Israel. Yosua memiliki kesetiaan, memiliki ketegasan seperti menentang ke-10 mata-mata lainnya dan memberi laporan buruk tentang rintangan menuju tanah perjanjian. Dan Yosua memiliki semangat memperjuangkan kesetiaan bangsanya pada perjanjian Allah. Itulah kelebihannya guys. Baik, sekarang implikasi kepemimpinan pada masa kini. Yang pertama adalah pemimpin yang rendah hati. Di mana Yosua ini adalah pemimpin yang rendah hati. Kerendahan hati seseorang tidak diukur dari penampilan atau gaya seseorang, tapi rendah hati sesungguhnya bukanlah sikap tubuh melainkan sikap hati. Dalam arti bahwa mengedepankan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Jadi orang Yosua ini dia lebih mementingkan di orang banyak daripada dirinya sendiri. Jadi dia seorang pemimpin yang rendah hati. Selanjutnya adalah pemimpin yang sepenuh-penuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi pemimpin yang sepenuh percaya kepada Tuhan adalah keberhasilan Yosua, di mana pemimpin dia disebabkan dia sebagai pemimpin, dia sebagai pemimpin yang sepenuhnya serta pernyataan Allah dalam keberhasilan kepemimpinan tersebut. Selanjutnya adalah pemimpin yang suka akan firman. Pemimpin yang suka akan firman, nasihat yang diberikan kepada Tuhan kepada Yosua berisi pentingnya menerapkan dan merenungkan firman Allah, di mana hal ini akan menentukan keberhasilan dan kepemimpinan Yosua. Jadi teman-teman, ternyata Yosua ini adalah pemimpin yang suka akan firman Tuhan yang telah disampaikan untuk Allah kepadanya. Selanjutnya adalah pemimpin yang suka berdoa. Jadi Yosua ini adalah pemimpin yang suka berdoa kepada Tuhan, kepada Allah pada zaman itu. Selanjutnya adalah pemimpin yang penuh dengan roh. Yosua adalah pemimpin yang penuh dengan roh. Hal ini disebabkan karena Yosua mendapatkan pelayanan dari Musa kepada Yosua. Kehidupan yang penuh dengan roh memberikan kemampuan kepada Yosua untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi Yosua ini penuh dengan roh. Selanjutnya adalah karena pemimpin yang memprioritaskan Tuhan, di mana Yosua memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan pada saat Yosua menyadari bahwa usianya sudah lanjut, dia berpesan kepada bangsa Israel untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oke, sekian. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Suami Jai. Ini dia orang ini Pak Cai. Baik guys, sekarang kita akan Das Udin. lanjut pembahasan tokoh kepemimpinan Kristen. Tokoh kepemimpinan Kristen yang akan kita bahas saat ini adalah Nick Vijay. Jadi Nick panggilnya, kita panggil nama panggilnya aja ya. Oke, saya selanjutnya. Woi. Nah, pertama-tama dulu kita akan melihat bagaimana biografi singkatnya kakak ini. Jadi namanya adalah Nicholas James Vujicic. Tanggal lahir dan umurnya pada Desember 1982. Jadi dia juga udah punya istri ya. Jadi tidak bisa berdaftar lagi. Lanjut, kakak. Nah, setelah kita melihat tadi biografi singkatnya, kita akan membahas
apa yang terjadi dengan dirinya ini. Nah, dirinya ini adalah seorang yang mengalami sindrom tetra amelia sejak lahir. Jadi sehingga dia bertumbuh dewasa dengan tinggi 0,99 meter. Nah, Kalau itu benar meter, hampir 1 meter. iya. Karena dia tidak Nah, kedua orang tuanya merupakan pasangan yang imigran Serbia bernama Dosanka dan Boris Rai. Oke, saya selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, pada waktu ia dilahirkan, ibunya ini merasa bukan merasa lagi, tapi tidak terima dengan kehadiran anaknya yang satu ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa mungkin aku ada kesalahan, mungkin aku ada melakukan sesuatu dosa. Dia bertanya kepada Tuhan, bahkan dia menyerahkan Tuhan, mengapa di dalam keluargaku engkau melahirkan bayi ini gitu. Nah, tetapi akhirnya setelah mengalami berbagai pergumulan, akhirnya dia mengambil keputusan bahwa pasti ada rencana Tuhan kepada anak ini. Nah, masa kecil si kakaknya ini, teman-teman, sangat memperhatikan di mana dia sering dibully karena agak lain dari teman-temannya. Dan ada waktu titik terendahnya ketika saat itu dia nggak tahan lagi dengan lingkungan sekitarnya, jadi dia berniat untuk bunuh diri. Tetapi tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan melihatnya bagaimana. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika dia di umur 17 tahun, nah karena kebiasaan dia juga ibunya juga mengajarkan dia berbagai hal. Nah, pada saat itu mereka membaca sebuah koran, jadi dia ditunjukkan sebuah koran dan membacanya, dan dia terinspirasi dengan sebuah kisah dalam koran yang dia baca itu. Dia terinspirasi bahwa ada yang lebih parah dari dia. Akhirnya dimulai dari situ dia membangun sebuah motivasinya, dia menginspirasi dirinya, dan apa yang dilakukannya adalah dia membentuk satu komunitas doa di sekitarnya. Nah, di samping itu juga dia memberlangsungkan kegiatannya itu, dia juga melanjut sekolah sampai dia berhasil lulus di umur 21 tahun. Dan mungkin ini dia langsung ambil di gelar doktornya, ya, dua jurusan sekaligus. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat bahwa pada tahun 2005 ternyata Nick ini membentuk sebuah Life Without Limbs yang merupakan sebuah organisasi Nobson International, ya, tentang apa itu, tentang pelayanan penginjilan. Jadi dia membentuk jadi ya kan yang tadi kan tim doa ya. Nah, akhirnya dia membuat sebuah organisasi tersebut, dia jadikan sebuah penginjilan. Nah, itu berhasil dan tercatat bahwa 69 negara Nick ini sudah mengelili dan menjadi seorang penginjil sekaligus motivator. Selanjutnya selain itu, nah ada juga yang lain. Selain itu organisasi yang lainnya adalah dia membentuk perusahaan yang bernama AIA bahasa Inggrisnya. Yang artinya Attitudes AIA. Nah itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi dia pada tahun 2011 dia merilis sebuah lagu, ya. Kemudian hingga kini, hingga kini itu 2014, 2007. Dia sejak ini semua dia juga membuat buku. Jadi hebat juga sini ini, meskipun dengan keadaan begitu dia bisa membuat buku. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi teman-teman. Ternyata inilah kelebihan si saudara ini. Yang pertama, dia memiliki keinginan hidup untuk besar. Yang meskipun badannya kecil, tapi dia mau hidup besar. Ya luar biasa juga ya. Kemudian memiliki keinginan untuk belajar yang besar. Jadi dia karena keterbatasannya dia mau kayak gini-gini aja lah. Aku lah begitu orang, tidak. Tapi dia terus belajar untuk menggapai yang besar. Kemudian memiliki jiwa sosial yang besar juga. Dia suka berbagi. Kemudian menjadi seorang pembicara handal di depan banyak orang. Jadi meskipun dengan keadaannya yang sangat terbatas,
tapi dia berani duduk di meja berbicara di depan orang, bahkan di depan mungkin orang-orang yang berwibawa lah. Bayangkan itu karena sebuah negara, saya coba Oke, selanjutnya kelemahan. Nah, silsilah kelemahannya kita akan pelajari. Yang pertama adalah kedua tangan ini tadi tidak tumbuh sama sekali ya. Sedangkan kakinya hanya tumbuh sedikit saja dan tidak sempurna. Kemudian bentuk kakinya sangat kecil dan menyerupai khayal. Kan kita pernah makan khayal itu seperti itu kakinya ya. Nah, jadi kemudian jari-jari kakinya menempel dengan satu sama lain. Jadi pada waktu kecil dia dicoba untuk dioperasi dan itulah yang jari-jari yang sudah dipisahkan itulah yang menjadi kekuatan Nick untuk melakukan segala sesuatu aktivitasnya seperti menulis lagu, menulis buku, bahkan kayaknya dia juga mengoperasikan laptop. Oke. Yang terakhir adalah semua hal bisa dilakukan Nick dengan jari-jari kakinya. Jadi termasuk ini kan ya, itu kan bermain handphone, mengoperasikan kursi roda elektrik, luar biasa guys. Sekarang kita akan membahas mengenai next. Bagaimana prinsip kepemimpinan? Jadi prinsip kepemimpinan ini satu, ingin menjadi orang yang berguna bagi sesama dan keluarganya. Jadi seperti yang tadi kan kita dia terinspirasi dengan di umurnya 17 tahun dengan artikel yang dia baca, gitu kan. Akhirnya dia mau hidup berbagi dengan cara menjadi motivasi atau pemimpin kepada orang sekitar. Dia membuat tim doa, akhirnya dia melanjutkan tim doa itu jadi perusahaan. Gitu. Kemudian dirinya membuktikan bahwa fisik bukanlah salah satu halangan untuk menjadi sukses. Nah, siapa di sini yang masih merasa bahwa karena keadaan fisik saya masih belum fit atau keadaan saya udah cacat dan lain atau bagaimana, jadi dia nggak punya keinginan untuk bisa meraih kesuksesan. Jadi saya juga termasuk dalam hal ini, saya kadang-kadang tidak menerima jati diri saya atau diri saya seutuhnya gitu. Nah, ketiga, dia berkata begini, jangan menyerah karena kegagalan, tetapi berusahalah karena kegagalan itu. Raihlah mimpimu dan teruslah melangkah. Maju walaupun banyak rintangan, tetapi berusahalah dengan tekun dan sabar. Kemudian dia kutip ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang 1 sampai 10. Dia berkata begini, life without limits artinya hiduplah tanpa batas di dalam Tuhan. Saya setuju ya. Oke. Karena kita sudah membahas tradisi ini, sekarang kita akan lanjut kepada Bapak Jonathan Limbong. Nah, karena dia sudah bilang beliau, kan saya panggil Bapak ya. Oke, selanjutnya. Jadi identitas singkat dari Bapak Jonathan ini, jadi Pak Jonathan ini adalah seorang pengajar sekarang dan mantan direktur PT Indonesia Satellite Corporation Indosat. Jadi dia pernah menjabat sebagai direktur utama ya, luar biasa di Indosat ya teman-teman. Nah, saat ini dia apa? Nah, saat ini dia itu sebagai rektor UPH, Universitas Pelita Harapan, Tangerang. Jadi dia menggantikan rektor sebelumnya. Dan dia juga di sisi lain selain itu dia pernah menjabat itu, dia juga pernah menjadi dia pernah menjadi Menteri Departemen Pariwisata. Tetapi di 2000 dia mengundurkan diri pensiun. Karena kenapa? Inilah alasannya di bawah. Dia bergabung dengan Universitas Pelita Harapan UPH sebagai penasihat di tahun 2001. Dan dia akan menjadi rektor Universitas Pelita Harapan pada 2006. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita akan melihat bagaimana cerita hidupnya si Bapak ini, Pak Jonathan ini. Jadi ayahnya ini adalah seorang seorang pegawai dinas ya, pegawai dinas. Nah, pegawai dinas kehutanan yang selalu berpindah-pindah tempat. Jadi ketika papanya ada pekerjaan di luar daerah atau keluar daerah, keluar provinsi, terpaksalah keluarganya akan dibawa. Nah, ketika pada saat itu ibunya mengandung, dia dikandung, si Bapak ini dikandung. Nah,
pada saat itu mungkin juga udah mulai tanda-tandanya dia ibunya akan hamil, dia dilahirkan. Nah di situ dia di tengah perjalanan. Jadi di Rongkong, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Jadi dia harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki melewati hutan. Jadi ketika mereka mengungsi, jadi pada saat itu masih belum ada jalan apa ya, masih melewati hutan gitu. Jadi dia merasakan pertolongan Tuhan di situ. Jadi ada orang yang membantu mereka, ada kebetulan orang yang lewat. Jadi itulah yang paling mengesankan bagi seorang Pak Jonathan ini yang hampir saja dia dilahirkan di hutan. Nah, apa sih yang menjadi kendala kepemimpinan seorang Pak Jonathan ini? Ada satu. Karena dia menikah di Australia, dia mengambil istri berbelahan hati di Australia. Jadi perbedaannya gini, ada budaya pasangan karena pernikahan lintas. Jadi istrinya ini suka berargumentasi sesuatu apa yang dilakukan oleh Pak Jonathan ini. Kadang-kadang dia nggak bisa terima, dia mempertanyakan terus, apa namanya itu? Mengomentari apa itu. Nah, itulah yang dia tentang terbesar bagi Bapak ini, luar biasa ya. Jadi apa yang menjadi kelebihannya teman-teman? Nah, pertama adalah nekat. Dia nekat melakukan segala sesuatu, bahkan yang kita ketahui tadi bahwa berkat kenekatannya itu dia mampu meraih jabatan-jabatan yang memang tidak semua orang mampu untuk mencapainya. Kemudian tidak pernah berpikir instan dan tidak ada yang mudah. Bahwa melakukan ini pasti berhasil, melakukan ini pasti mudah, tidak ada yang seperti itu. Dia bekerja keras, tidak mau mengakui bahwa dia anak raja. Saya juga tidak tahu kenapa dia berkata begitu. Mungkin karena dia hampir lahir di hutan, makanya dia tidak malu mengakui bahwa cerita hidup saya ini anak raja begitu ya, kira-kira begitu. Dan dia adalah pembawa damai. Nah, bagaimana prinsip kepemimpinannya? Yang pertama adalah mengubah hidup. Jadi dia berkata bahwa berjumpa dengan siapa? Nah, perjumpaan di sini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi dia di masa kecil telah diasuh oleh orang tuanya untuk dalam Tuhan. Jadi karena itulah dia menekuni apa yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Makanya ketika dia memimpin, inilah menjadi prinsipnya. Perjumpaan itu mengubah hidupnya. Kemudian dia juga adalah kemudian yang kedua, kerja dan pelayanan semua untuk pemberitaan firman. Jadi apa yang dilakukannya, misalkan dia kerja atau pelayanan di gereja, dia tetap untuk mengatakan bahwa itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Wujud dari apa yang dia pahami firman Tuhan itu dia implementasikan melalui perilaku hidupnya gitu. Kemudian firman Tuhan mempertemukan dan menginspirasi. Kemudian mengabdikan diri kepada firman Allah, dan yang terakhir, saya seorang